Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi pada pelajaran IPS kelas 7. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, pergerakan barang, pergerakan gagasan atau informasi. Pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik itu bagi daerah tujuan maupun bagi daerah asal. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Luas sawah Indonesia sekitar 7,1 juta hektar. Alih fungsi lahan sawah saat ini sangatlah tinggi dan mengkhawatirkan. Sekitar 200.000 hektar beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian yang digunakan untuk perumahan, industri, kawasan komersial, dan lain sebagainya. Penciptaan lahan cetak sawah baru hanya sekitar 60.000 hektar per tahun. Yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya perubahan kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya perubahan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Contoh perubahan budaya akibat interaksi keruangan bisa terlihat pada model rambut, makanan, dan gaya berpakaian. Yang keenam adalah berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, dan jenis kelamin. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih.